Udah di-record kan? Udah di-record belum? Udah di-record? Dah. Oke, record. Nah, sama seperti yang dikatakan sama si siapa tadi, Nurul, kalau penjualan konsinyasi itu memang ada perjanjian di mana antara si pihak yang memiliki barang tersebut dengan menyerahkan sejumlah barang yang mungkin dia jual ataupun dia bikin sendiri ya untuk dijualkan lagi ya kepada pihak-pihak yang memang menjadi emak gitu ya. Ya, kita biasa disebut kalau penjualnya itu ya pemilik dari barang dagangan itu sebagai konsinyor ya. Dan yang menerima barang dagangannya yaitu konsinyi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya konsigne gitu kan. Nah, tapi kita bisa Taufik di mute dong, Taufik. Aduh, ini anak. Nah, itu kalau misalkan si penjualnya itu misalkan bilang sama pihak si konsinyinya 40-60 ya, dari hasil penjualannya yaitu konsinyasinya ini dapat konsinyornya dapat 40%, konsinya dapat 60% ya, itu udah sebagai perjanjian. Jadi dari harga yang sudah ditetapkan berapa persen mereka dapetin masing-masing gitu. Kan nggak mungkin orang menitipkan jualannya mereka tapi pihak yang konsinyenya nggak dapat apa-apa, ya kan? Pasti dapat persenan. Kayak misalkan nih Nurul bisa bikin kue lapis gitu, terus dijual ke sebuah toko kue. Nah, pihak toko kuenya kan nggak mungkin nggak dapat untung juga kan. Nah, walaupun yang buat adalah Nurul, tetap mereka dengan perjanjiannya kita terhadap mereka yang menjualkan, mereka yang memasarkan, tapi mereka juga dapat laba dari hasil penjualannya. Entah 40-60 atau kebalikannya atau 50-50 itu sesuai dengan perjanjian antara konsinya dengan konsinyornya gitu. Nah, itulah. Nah, ini juga bisa terjadi di Gramedia. Gramedia, toko buku apapun, terus juga bisa terjadi juga di departemen store ya, yang punya banyak barang-barang retailer juga bisa. Seperti Carrefour dan macam-macam, nggak bisa Ibu sebutin satu-satu karena terlalu banyak gitu kan. Nah, kalau Gramedia ini kan toko buku ya. Nggak mungkin dong semuanya yang bikin adalah Gramedia gitu kan. Tentunya ada penulisnya, ya pihak-pihak yang terkait itu untuk buku-buku biasanya ada editor, ada penulis, ada penerbit, dan juga pihak-pihak yang mungkin mendistribusikan, PT-PT yang mendistribusikan ke Gramedia setempat. Nah, itu semua berhubungan. Kalau misalkan dari pihak langsung penerbit ke Gramedia, ya berarti mereka setor biasanya. Entah ada per bulan atau mungkin sehabisnya buku yang ada di Gramedia gitu. Kalau misalkan sesuai dengan perjanjian, ya tergantung balik lagi mau minta berapa persen dari keuntungan itu pihak Gramedia yang tahu gitu ya. Kita nggak pernah tahu berapa persennya. Yang pasti antara konsinya dan konsinyor ini mereka memiliki perjanjian untuk mengambil untung masing-masing. Gramedia sebagai wadahnya gitu ya untuk menampung segala macam yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu mungkin alat tulis, printer kan nggak cuma buku ya, ada apalagi namanya perkakas peralatan kantor ya macam-macam deh, ada ordner segala juga ada. Terus juga bahkan sekarang sudah merembah ke tas gitu, tempat minum dan sebagainya macam-macam di Gramedia. Tentunya distributornya juga macam-macam. Nah, mereka bekerja sama untuk memberikan suguhan atau fasilitas kepada
ke kita sebagai customer untuk bisa berbelanja di Gramedia dengan penjualan konsinyasi ini. Kerjasama intinya. Tetapi penjualan si konsinyasi jangan kamu samakan dengan franchise. Beda ya. Nah, kalau konsinyasi itu mereka kan tentunya ada kerjasama antara pihak Gramedia nih contohnya ya dengan distributor-distributor buku atau penerbit-penerbit. Tapi kalau franchise itu dia beli nama ya. Kalau misalkan kalian tahu kamu tahu nggak kebab ya, kebab yang Turki itu ya. Nah, kebab Turki itu dia kita bisa beli franchise-nya, kita bisa beli brand-nya, nanti kita jualin, kita beli brand-nya misalkan 10 juta, nanti yang kita dapetin ada gerobaknya, terus juga ada peralatan-peralatan untuk menjualnya, terus juga ada tetap ada perjanjian ya, terus juga ada dagingnya dan semua yang perlengkapan yang dibutuhin untuk menjual kebabnya. Nah, tapi itu adalah kita yang membeli nama berdasarkan kerjasama sesuai dengan franchise apa gitu. Nah, itu franchise beda dengan penjualan si konsinyasi. Kalau konsinyasi kita menitipkan gitu ya barang dagangannya ke salah satu wadah atau salah satu tempat gitu. Itu yang membedakan antara si konsinyasi sama si franchise. Jadi kamu jangan berpikiran atau menyamaratakan antara konsinyasi sama si franchise. Nah, kalian sering banget pergi ke departemen store ini. Sering banget. Matahari itu udah departemen store paling terkenal dari masyarakat menengah ke bawah ya, sampai menengah ke atas juga Matahari udah booming ya. Kalau Sogo, Metro itu kan untuk menengah ke atas. Ya, harga-harga yang ditawarkan juga 2 kali lipat, 3 kali lipatnya. Tapi kalau Matahari untuk menengah ke bawah pun masih bisa karena banyak barang-barang yang mungkin sell-nya 50%, 70%, kemudian banyak barang-barang yang lebih murah gitu ya. Nah, paling sebatas Matahari lah yang kalian mungkin terkenal dan tahu untuk barang-barangnya itu apaan aja. Di Matahari kita juga nggak cuman apa yang kita lihat sekarang nih seperti baju sama sepatu aja. Kita bisa ngelihat macam-macam barang ya Matahari. Ya, mulai dari peralatan sekolah anak ya, terus udah gitu mainan, perlengkapan ibu hamil, perlengkapan ibu menyusui juga ada di Matahari. Dia pokoknya macam-macam, perlengkapan bayi pun ada di Matahari. Matahari itu cukup lengkap, departemen store yang cukup lengkap dengan berbagai macamnya gitu ya. Nah, brand-brand yang ada di Matahari tentunya juga kalian tahu kan, itu macam-macam banget karena banyaknya distributor ataupun PT-PT yang masuk bekerja sama dengan Matahari. Nah, jadinya makanya Matahari ini produknya beraneka ragam dan banyak. Mereka juga kerjasama gitu ya. Tentunya kalau nggak mungkin nggak ada kerjasama antara Matahari dengan PT-PT lainnya ya. Mereka Matahari ini sebagai wadah untuk tempat menjualkan produk-produk. Nah, untungnya buat Matahari mereka cuma nyediain tempat, produk bukan dari mereka, tapi mereka dapat untung, gitu kan? Nah, untungnya dari distributor ataupun PT-PT yang bekerja sama dengan Matahari, mereka udah nggak perlu pusing punya toko, yang penting kita nempatin displaynya di Matahari. Ya sama-sama menguntungkan. Mereka juga punya kerjasama untuk berapa persen ya keuntungan dari laba yang dihasilkan per bulannya gitu. Ya, tentunya ini saling menguntungkan. Ada simbiosis mutualisme lah seperti di IPA gitu antara pihak Matahari dengan PT-PT yang terkait. Ini juga salah satu dari penjualan konsinyasi. Nah, ini contoh bon. Kalau misalkan kalian pergi ke Matahari ya, kalian beli sepatu gitu ya, beli sepatu Yongki Komaladi. Nah, ini kita pasti dapat bon konsinyasi, di mana kita membeli produk sesuai dengan yang kita mau, ya ada keterangannya. Dan biasanya di Matahari itu SPG-nya macam-macam, bener ya? Ada yang SPG khusus make up-nya juga kan macam-macam. Ada yang SPG khusus brand Carter, ada yang khusus untuk brand
Yongki Komaladi, ya, ada Kickers, ya macam-macam. Jadi setiap brand pasti punya SPG-nya masing-masing. Supaya apa? Supaya bondnya bisa terpisah. Karena biasanya yang seperti ini konsinyasi mereka punya bond-bond sesuai dengan produknya masing-masing atau sesuai brandnya gitu. Bahkan tempatnya aja kalian tahu displaynya pisah gitu. Display untuk menaruh barang-barang tersebut ya, sesuai dengan mereknya masing-masing. Jadi dipisah satu-satu gitu. Nah, seperti itu biasanya kalau yang ada di departemen store. Kalian kan sering banget ke mall ya, pasti kalian tahu deh. Kalau kalian pergi ke Matahari, ya Wardah, ya di situ aja. Nggak bakal nyebar produknya kemana-mana, gitu kan ya. Terus kalau kalian pengen beli Nevada, oh Nevada ada tulisan Nevada, beli aja tuh di situ. Nah, nggak akan ada di mana-mana lagi di sekitaran Matahari, pokoknya di situ tempatnya Nevada. Nah, si Nevada sama seperti kalau misalkan kita belanja di toko buku gitu, sesuai dengan genrenya masing-masing. Nah, kalau toko buku beda bukan berdasarkan merek ya, tapi berdasarkan genrenya. Yang itu yang membedakan kalau toko buku penjualan konsinyasi dengan departemen store. Tapi kalau departemen store berdasarkan mereknya masing-masing gitu. Nah, pihak-pihak yang terkait yang Ibu tadi sudah jelasin yaitu konsinyor dan konsinya. Nah, ini ya sebagai pemilik kita bisa disebut dengan konsinyor ya, adalah orang yang menyerahkan barang atau yang disebut dengan pengamanat. Ini saya amanatkan barang-barang saya untuk kalian jualkan ya. Dalam hal ini kalau dalam apa namanya departemen store berarti pemiliknya adalah PT-PT yang terkait, Nevada, kemudian Yongki Komaladi, kemudian Carter dan lain-lain. Nah, kalau untuk penerima barang, konsinyenya atau konsinyornya yaitu pihak PT Matahari-nya gitu. Nah, ini pihak-pihak yang terkait. Nah, ini untuk keuntungan konsinyasi. Keuntungan transaksi konsinyasi ini untuk bagi para pemiliknya, tentunya ya, para pemiliknya atau konsinyornya, daerah pemasaran mereka lebih luas. Ya, mereka bisa taruh di semua Matahari. Matahari aja departemen store nggak cuma di Arion doang kan, pasti banyak. Metro juga kayak gitu, nggak cuma ada di Kelapa Gading doang. Ya, di mana-mana untuk mall-mall yang khusus masyarakat menengah ke atas pasti ada Metro, pasti ada Sogo. Sogo sama Metro tuh nggak bisa kepisah, ya. Pasti ada. Di mana ada Alfamart pasti ada si Indomaret kan kayak gitu. Itu juga sama. Nah, keuntungannya karena ini adalah barang memilik mereka, mereka berhak memasarkan dan sudah bekerja sama dengan pihak Matahari, mereka bisa memasarkan di Matahari manapun, ya. Di mana-mana Matahari pasti ada produknya Nevada. Nah, itu daerah pemasarannya jadinya lebih luas. Kemudian harga jual ecerannya dapat dikendalikan. Dikarenakan barang-barangnya yaitu dari dia, ya, dari pihak konsinyor dan tersebar dimanapun. Dia mau menerapkan harga bisa mereka yang tekan gitu loh, bisa mereka yang kasih. Karena apa? Karena mereka kan juga pasti ngelihat daerahnya. Gak mungkin kalau PT-PT ini nggak ngelihat prospek daerah, nggak mungkin. Karena apa? Kalau misalkan kita lihat, kalian tahu setiap daerah itu pasti punya tingkat penghasilannya berbeda-beda. Harga jual yang ada di Jakarta dengan harga jual yang ada di daerah itu nggak mungkin sama, ya, pasti berbeda. Makanya kadang ada orang kok kalau misalkan kita perginya ke daerah Pulau Jawa lain gitu ya, Jawa mana, Jawa Tengah kayak mungkin ya, harganya bisa lebih murah. Karena apa? Karena tingkat penghasilannya mereka juga rendah. Harga jual yang ada di sana juga lebih rendah. Nggak mungkin disamakan dengan di DKI, yang dimana tingkat penghasilannya lebih tinggi daripada daerah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk konsinyor ingin mendapatkan penjualan khusus. Kalau ini jika ada kerjasama yang mungkin terkait dengan penjualan khusus untuk barang dagangannya, ya. Kalau misalkan saya pengen cuman ada di DKI saja
untuk barang-barang dagangan saya, atau saya pengen barang dagangan saya dipasarkan di sini 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 sini. Nah, bisa seperti itu. Dan semuanya bondnya antara brand satu dengan brand lainnya juga diminta untuk terpisah. Supaya apa? Supaya memudahkan ketika pihak mataharinya mengembalikan dana ataupun mengembalikan keuntungan. Jadi untuk menghitung berapa besar labanya juga lebih dimudahkan. Gitu. Karena di sini kan khusus setiap brand memiliki bondnya masing-masing, ya kan, memiliki keuangannya masing-masing gitu. Jadi mereka bisa menilai brand mana yang paling banyak dibeli sama orang gitu ya, yang paling banyak laku. Tentu kan pasti beda-beda. Si konsinyasi ini untuk komisioner atau bagi konsinye ya, biasa kita sebut konsinye atau komisioner ya. Yang pertama, resiko tertentu dapat dihindari seperti rugi, kerusakan fisik, fluktuasi harga. Nah, si pihak matahari dia tidak menanggung yang namanya kerugian, mau misalkan kayak gini, nggak ada yang namanya pihak matahari itu menanggung kerugian atas dasar belum tercapai target, gitu ya, dari penjualannya mereka, dari penjualannya pihak konsinyor. Nah, si pihak konsinya ini cuman bertindak sebagai penjual aja. Baik nanti kalau misalkan ada capai target kayak nggak capai target, itu bukan tanggungan si konsinya. Kerusakan fisik pun harus dikembalikan. Jadi kalau misalkan ada sepatu di Matahari ternyata talinya putus, ya, Matahari bukan harus mengganti uangnya, tetapi harus dikembalikan sesuai dengan brandnya apa, harus dikembalikan ke PT tersebut gitu. Terus jika terjadi misalkan fluktuasi harga itu adalah harga yang berbeda-beda mungkin pada setiap tahun ya. Biasanya kan kalau setiap tahun harganya ada peningkatan gitu ya, karena adanya inflasi 10%, biasanya peningkatan harga. Setiap tahun pasti ada peningkatan harga, setidaknya 10%. Nah, itu bukan mereka juga yang menanggung gitu ya. Itu resiko-resiko seperti ini bisa dihindarin oleh si Matahari atau Metro atau Sogo, karena dia hanya bertindak sebagai bagian penjualannya aja. Dan mereka juga cuman tidak memerlukan modal yang besar, dia cuman memberikan tempat aja gitu. Nah, yang punya modal besar siapa untuk membuat barang dagangan? Ya pihak daripada PT masing-masing sesuai dengan brandnya. Ya, karena Matahari itu nggak bikin gitu ya. Kalau misalkan bikin brand, kemudian bikin produknya, tentunya modalnya akan sangat besar. Tapi di sini Matahari hanya bertindak sebagai penjual aja. Dia hanya ngasih tempat nih, saya kasih tempat, ayo siapa yang mau jualan di sini gitu. Kayak orang bikin pasar gitu. Tapi bedanya ini adalah department store milik swasta. Kalau pasar kan milik pemerintah kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam penyerahan barang konsinyasi, ya, tidak diikuti dengan kepemindahan hak milik. Komisioner lebih berfungsi sebagai perantara. Nah, yang menjualkan barang milik konsinyor. Kepemilikan akan berakhir pada saat barangnya terjual. Kalau misalkan barangnya terjual, berarti itu sudah milik hak customer, bukan si komisionernya lagi. Ya, gitu. Kemudian barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak konsinya, karena itu bukan miliknya dia, karena kan hak miliknya bukan atas si konsinya tapi pada si konsinyor. Jadi kalau misalkan seperti ini laporan keuangannya bukan pada si Matahari gitu ya untuk persediaannya, tapi persediaannya atau inventorinya ada pada si konsinyornya gitu ya, atau pihak-pihak yang mungkin menjualkan barang dagangannya, menitipkan barang dagangannya itu. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada laporan keuangan, terus ada inventory, persediaan barang dagang. Nah, yang berhak memiliki persediaan barang dagang bukan Matahari, tapi konsinyor ya, atau PT yang menyerahkan barang dagang tersebut kepada PT Matahari gitu.
Oke? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adanya perjanjian, ya, konsinyasi itu mengatur hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari konsinyor itu apa, gitu ya? Komisinya, ya. Syarat-syarat pembayarannya seperti apa, bagaimana penyerahan barangnya, terus kumpulan piutang yang tidak dapat ditagih. Kalau terjadi piutang yang nggak dapat ditagih, berarti harus seperti apa? Itu ada perjanjiannya. Kemudian penanggungan biaya yang dikeluarkan benar dalam rangka penerimaan barang dagangannya. Itu juga harus ada surat-suratnya. Jadi segala macam yang harus diperhatikan di sini tentunya kalau untuk perjanjian antara pihak PT sama pihak departemen store perlu diperjelas gitu ya. Kalau ada perjanjian apapun terkait dengan ini harus diperjelas, harus adabnya, harus ada tanda tangannya supaya jelas peraturannya seperti Ram. Oke, Ibu. Sampai di pintu. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Di mute ya semuanya. Oke. Oke. Nah, oke, tadi ini berarti dalam akuntansi konsinyasi itu mereka terpisah ya ininya untuk siklus akuntansinya itu semua terpisah. Akuntansinya juga terpisah antara si konsinyor sama konsinya. Gitu. Karena kan yang satu pemilik barang, yang satu yang ketempatan barang gitu loh ya. Jadi pastinya agak ada perbedaan. Apalagi nanti kalau kita sudah bahas tentang inventory. Yang Ibu tadi bilang, inventory itu hanya ada si penerima mandatnya itu ya, itu adanya inventory itu di si konsinyornya gitu ya, bukan konsinyenya. Tapi kalau misalkan konsinya ketika barang itu udah pindah ke pembeli atau customer, udah bukan lagi milik konsinyor, tapi sudah milik si customer. Itu tentang si inventory. Jadi inventory-nya berkurang. Nah, untuk metode pencatatan ya bisa dilakukan baik yang bayan terpisah maupun yang tidak terpisah. Ini nanti ada ya, metode yang laba terpisah ini di mana laba rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dicatat pisah dengan laba rugi dari penjualan yang reguler. Yang konsinyasi yang mana, terus yang reguler yang mana. Yang reguler itu yang memang milik Matahari sendiri gitu ya, bukan milik PT-PT lain ataupun yang menitipkan barang. Atau mungkin kalau dalam suatu toko ya ada barang-barang titipan. Nah, itu laba ruginya dipisah. Nah, itu ya antara yang milik toko itu sendiri sama yang titipan itu dipisah. Kalau mau pencatatannya dipisah. Tapi kalau yang mau pencatatannya tidak dipisah, ya, metode ini di mana laba ruginya yang berasal dari penjualan konsinyasi tidak dipisah dengan yang reguler. Jadi dijadikan satu. Kalau mau dijadikan satu. Tapi biasanya yang tidak terpisah atau digabung jadi satu itu jarang. Ya, karena pihak yang menitipkan barang otomatis kan mereka pengen tahu, ya kan, berapa besar sih labanya mereka gitu. Terus kalau di laba rugi kan ketahuan jelas ya, bebannya berapa, pendapatannya berapa, semua ketahuan jelas. Terus laba apa rugi yang mereka dapetin ya, lebih baik dengan menggunakan metode yang labanya terpisah supaya jadi jelas untuk mereka juga. Kemudian untuk yang di sini ya, yang labanya terpisah nih. Untuk yang labanya terpisah, ada transaksi beberapa jenis transaksi dan ini ada jurnalnya. Cara pencatatan itu seperti ini, ya. Kalau transaksinya itu bentuknya pengiriman barang, mengirimkan barang konsinyasi. Ini bentuk konsinyor ya, untuk konsinyor. Konsinyasi. Gimana kita mencatatnya? Berarti barang konsinyasi, pengiriman barang, debit, persediaan di kredit. Kalau kita sudah mengirimkan barang. Nah,
Kalau ada beban angkut, ya beban angkut kita yang nanggung juga nggak? Iya, PT biasanya yang nanggung, ya bukan pihak Matahari, bukan pihak departemen store-nya yang nanggung, tapi si PT-nya masing-masing. Nah, bagaimana pencatatannya? Tentunya barang konsinyasi, ya biaya angkut, terus pasti kasnya berkurang, adanya di kredit gitu. Nah, untuk penerimaan laporan pertanggungjawaban, ya yang bersih dengan penjualan, biaya, pendapatan yang akan diterima sama si komisioner, tentunya kita bisa sebut dengan piutang. Enggak, piutang komisioner. Biar kita berapa besar sih yang sudah mereka jualkan ke kita. Jadi barang konsinyasi biaya komisi dan dikredit barang konsinyasi penjualan. Nah, hasil tambah dari konsinyasi biaya komisi. Itu. Kalau misalkan kita menerima pembayaran, ya si PT ini menerima pembayaran dari komisioner, nah berarti kita bisa di debit karena pasti bertambah dan piutangnya mereka jadinya berkurang. Ini kalau mau metodenya labanya terpisah, gitu ya. Tapi nah ini, kalau misalkan labanya tidak terpisah, ya, yang mungkin ada barang konsinyasi dan biaya angkut, ya, tentunya agak sedikit berbeda di sini, ya. Dan biaya angkut barang konsinyasi, ya kita tanpa harus biaya barang konsinyasi, tapi langsung ke biaya angkut di debit dan kasnya itu agak berbeda, ya. Cuman pengurangan kata-katanya aja. Tidak ada barang konsinyasi. Kemudian transaksi yang menerima laporan pertanggungjawaban yang tadinya kita lihat itu ada piutang, ya kan? Nah, tetap nggak ada piutang. Iya, tetap ada piutang di sini. Piutang, kemudian kita tambahin, ya, tambahin. Biaya komisi ada, iya. Nah, tambahannya apa? Kreditnya apa? Penjualan. Dan jangan lupa kita punya yang namanya harga pokok penjualan. Sama seperti perusahaan dagang biasanya. Ya, biasanya kan ada HPP, harga pokok penjualannya untuk di perusahaan dagang dan ada persediaan. Itu yang membedakan. Beda banget ya. Nah, kemudian untuk penerimaan pembayaran dari komisioner tetap kita bilangnya kas sama piutang komisioner gitu. Tapi ini dengan cara laba yang disatukan atau tidak terpisah gitu. Nah, kalau mau lebih enak memang dipisah, tapi ya balik lagi kan atau perjanjian antara pihak konsinyur sama konsinya itu kan tergantung mereka gitu ya. Mau dipisah atau mau digabung gitu. Biasanya di dalam soal pasti dikasih tahu terlebih dahulu atau kita bisa lihat dari studi kasusnya. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, ini akuntansi untuk konsinya, tapi itu konsinyur. Nah, sekarang konsinyanya. Membayar biaya angkut atau perakitan. Kalau misalkan kita yang menanggung, berarti kita yang menanggungnya kasnya berkurang. Komisinya harus dirakit, tentunya biayanya kan biaya tersebut. Kemudian untuk menjual barang komisi, ya, karena kita mendapatkan uang, tentunya kasnya bertambah, barang komisinya berkurang karena sudah dijual, ya adanya di kredit, gitu ya. Kemudian untuk mengirim laporan menjawabkan ini bagi konsinya ya, bagi konsinya barang komisinya yang bertambah, nah tapi ada utang di sini, ya. Sini ada utang di kredit dan barang komisi dan pendapatan komisi. Itu yang membedakan ya. Tadi kan konsinyur, nah ini konsinya. Nah kemudian mengirim pembayaran kepada pengamanat. Nah, kalau pihak Matahari ingin mengirim pembayaran kepada si PT-PT yang bekerja sama, tentunya utangnya
berkurang, kasnya juga berkurang, gitu ya. Nah, kemudian untuk konsinya, metode laba yang tidak terpisah itu berarti digabung, jangan lupa. Nah, bagi konsinya bagaimana? Membayar beban angkut atau perakitan tetap dihitung sebagai utang bertambah. Utang yang berkurang. Ya, dan kemudian menjual barang konsinyasi, ya, kas di sini bertambah, ya kan? Karena kita mendapatkan uang dan penjualannya adanya di kredit. Jadi kas penjualan, pembelian, dan utang pengamanan. Ini bagi konsinya. Nah, kemudian untuk kalau terjadi transaksi kita pengiriman pembayaran, ya, bagian matahari ingin melakukan pembayaran kepada PT-PT yang terkait, ya kita tulis sebagai utang. Itu utang dan kas yang ada di kredit. Tuh. Utangnya berkurang, utang kita berkurang dan kasnya ada di kredit. Jadi, kalau ada di studi kasus, kita tempatkan diri kita itu sebagai pihak mana. Kita harus bisa benar-benar menganalisis. Karena kalau kita misalkan kita membaca soal cerita, terkadang kita nggak tahu ini sudut pandangnya konsinya atau sudut pandangnya konsinyor, gitu ya. Nah, apakah ini laporan keuangannya konsinyor apa konsinyor nih? Karena berbeda sekali ya untuk pencatatannya. Jadi ketika kalian membaca soal studi kasus, bacalah dengan benar gitu. Kira-kira ini sudut pandangnya siapa? Nah, oke. Coba ya. Ini contohnya. Oke, coba dibaca yang keras. Ya, coba ada siapa? Ini ada contoh soal. Anissa baca, Anissa. Kamu baca nih. Halo, Anissa. Anissa. Ada Anissa enggak? Anissa. Si Anissa kemana lagi? Reni. Bisa dengar nggak Reni? Bisa, Bu. Ya, coba Reni baca ya. Ini. Contoh soalnya. Contoh soal pada awal tahun 2010, CV Juara mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Arena. Isi perjanjian tersebut antara lain, CV Juara akan menitipkan sepeda ke toko Arena. Toko Arena berhak atas komisi sebesar 10% dari penjualan. Semua bayar ditanggung konsinor. Toko Arena harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Nah, ini transaksi yang berhubungan dengan konsinyasi. Reni baca lagi, Ren. Transaksi berhubungan dengan konsinyasi, CV Juara mengirim 200 unit sepeda ke toko Arena. Harga pokok sepeda 200 per unit. Harga jual ditentukan 400.000. CV Juara membayar biaya angkut sebesar 250.000. Toko Arena menerima kiriman sepeda dari CV Juara dan membayar ongkos rakit. Toko Arena berhasil menjual keseluruhan barang dagangan sisa tunai, kemudian mengirimkan laporan hasil penjualan ke CV Juara. Toko Arena mengirimkan kas yang menjadi hak CV Juara. Oke. Udah? Udah. Oke. Nah, itu transaksinya. Ya, transaksinya antara si CV Juara dan si toko Arena. Yang PT kan berarti kan CV Juara, ya kan? Dia sebagai pihak yang mengirimkan barang dagangan, ya. Toko Arena adalah wadahnya, adalah pihak yang menerima mandatnya untuk menjualkan barang-barang daripada CV Juara. Nah, kalau misalkan metodenya dengan laba terpisah, aturan yang tadi gitu ya, di sini
cara pencatatannya ya dari pihak konsinyornya. Ini laba terpisah ya. Ya, pihak konsinyornya tentunya di sini tadi kan ada pengiriman barang gitu ya. 400.000, terus ada persediaan ya 400.000, antara debit sama kredit harus seimbang. Jadi kalau kamu taruh di debit nggak kamu taruh di kredit, nanti salah ke belakangnya. Kemudian pembayaran biaya angkut, ya kan? Nah, tadi ada pembayaran biaya angkut, barang konsinyasi biaya angkut 250, kas berkurang 250. Nah, itu. Kemudian untuk pembayaran biaya rakit. Nah, ada biaya rakit oleh Toko Arena. Ada barang komisi 200 ya. Kasnya juga 200 karena ini bagi konsinya. Pokoknya yang ini konsinyor, yang ini konsinya. Dan lihat deh. Di laporan hasil penjualannya. Ya, antara konsinyor sama konsinya ketika metode labanya terpisah, ininya berbeda juga ya. Yang di sini piutang Toko Arena gitu ya, tapi bagi konsinya ya tidak seperti itu ya. Di sini ada piutang, barang konsinyasi biaya komisi, ada barang konsinyasi biaya rakit 200, barang konsinyasi penjualan. Nah, itu berbeda sekali. Yang paling terlihat di debitnya adalah kas 80.000 ya. 80.000 di sini ada barang konsinyasi penjualan kredit. Nah, itu berbeda. Makanya kalau kita membaca studi kasus seperti yang tadi Reni bacakan, kita harus tahu ini dari pihak mana yang mau dicatat, dari pihak konsinyornya apa konsinyanya, karena pencatatannya jauh berbeda nih. Nah, udah gitu kita punya dua metode, ada yang metodenya laba terpisah dan labanya yang digabung atau tidak terpisah. Itu ya, jadi harus hati-hati ketika ada soal-soal juga ya. Ini lanjutannya nih, ini pihak konsinyor, yang ini konsinyor ya, berbeda kan tuh. Nah, itu sesuai dengan yang sudah Ibu jelasin tadi di atas ya, tergantung transaksinya terkaitnya tentang apa. Kalau ini metode laba tidak terpisah ya, beda banget juga sama yang tadi. Ya, ini laba yang tidak terpisah. Jadi kalian sudah Ibu kasih ya di dalam Google Classroom. Kalian boleh membacanya lagi. Kemudian ini yang terakhir untuk akuntansi untuk barang yang dititip yang belum terjual akhir periode, akuntansi bagi konsinyornya. Ya, persediaan tersebut akan dicantumkan sebagai persediaan akhir, di mana nilai persediaan akhir tersebut adalah sebesar harga pokok ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Nah, pada nanti akhir periode ada penyesuaian ya, yaitu memasukkan biaya lain selain dari harga pokoknya ke dalam persediaannya. Itu bagi konsinyor. Tapi kalau bagi konsinya, nah konsinya tidak melakukan pencatatan penyesuaian karena barang tersebut bukan persediaan daripada konsinya, atau biasa kita sebut sebagai toko atau wadah yang menjualkan. Itu terkait dengan penjualan konsinyasi ya, antara orang yang dititipkan dengan orang yang menitipkan barang. Ada pihak yang menitipkan dan yang dititipkan barang. Keuangannya boleh laba ruginya dijadikan satu atau dipisah seperti tadi gitu. Ya, tetapi mereka punya peraturannya masing-masing gitu. Ya, sesuai dengan transaksinya terkaitnya tentang apa gitu. Nah, untuk PPT ini Ibu akan jadwalkan jam 1 di Google Classroom dan tugasnya juga ada di Google Classroom ya, 1 sampai 5. Nah, untuk yang hari ini hadir, saya mau lihat ya. Ini kayaknya banyak. Ada Asrul, Eka, Nurjana, Reni ya. Oke, ini sampai dengan akhir ya. Ibu foto dulu sebentar ya. Kalian jangan bergerak. Baik. Sebentar ganteng. Rafael.
Bentar ya ganteng ya. Oke. Udah Ibu foto. Ini direkam ya. Untuk hari ini direkam, jadi nanti Ibu akan kasih rekamannya dengan menggunakan YouTube. Ya paling pakai YouTube aja lah gitu ya. Karena kalau kalian download, nanti kalian terlalu besar, terus HP kalian langsung ngehang gitu kan. Kalau udah ngehang, ntar minta ganti sama Ibu nggak punya duit. Ya, jadi kalian lihat aja dari YouTube, oke? Nah, share. Terima kasih untuk hari ini ya, semua. Selamat mengerjakan tugasnya ya 1 sampai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.